Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medira Safiona dengan NIM 1724055, dan yang terhormat kepada Ibu dosen mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu Ibu Desi Suryani. Saya di sini ingin menjelaskan tentang artikel dampak genosida di Palestina. Genosida merupakan salah satu kejahatan yang paling serius menurut hukum internasional. Kejahatan ini diatur dalam Konvensi Genosida yang telah diratifikasi oleh Israel pada tahun 1950, serta dalam Statuta Roma yang menjadi dasar bagi Mahkamah Pidana Internasional. Genosida tidak hanya terjadi dalam keadaan perang, tetapi juga dapat terjadi pada masa damai dan sama-sama dilarang oleh hukum internasional. Dalam laporan Amnesty Internasional ditemukan bahwa serangan Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan wilayah tepi barat kemungkinan telah memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai genosida berdasarkan serangkaian tindakan yang merujuk pada definisi hukum genosida menurut hukum internasional. Menurut pasal 2 Konvensi Genosida terdapat 5 tindakan khusus yang dapat dianggap sebagai kejahatan genosida. Tindakan-tindakan tersebut yaitu meliputi yang pertama, membunuh anggota kelompok, 2, menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok, yang ketiga, dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang dirancang untuk membawa pada kehancuran fisik kelompok, baik secara keseluruhan maupun sebagian. 4, memberlakukan langkah-langkah untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut. Dan 5, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lainnya. Namun untuk memenuhi syarat sebagai kejahatan genosida, tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan dengan kehendak yang spesifik untuk menghancurkan baik sebagian maupun seluruhnya suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau agama tertentu. Kehendak yang spesifik ini adalah hal yang membedakan genosida dari kejahatan internasional lainnya, seperti kejahatan perang atau pelanggaran hak asasi manusia. Kelompok Palestina sebagai kelompok yang dilindungi Palestina, baik yang tinggal di Israel sebagai warga negara yang berada di bawah pendudukan militer Israel di wilayah Palestina yang diduduki OPT maupun pengungsi Palestina. Semuanya memiliki identitas kolektif sebagai bangsa Palestina. Mereka berbagi bahasa, budaya, serta ikatan sosial dan politik yang kuat. Meskipun memiliki perbedaan dalam hal agama, identitas bersama ini menjadikan mereka sebagai kelompok yang dilindungi di bawah konvensi genosida, baik di bawah kriteria nasional, etnis, maupun rasial sebagaimana diakui oleh temuan pendahuluan Mahkamah Internasional ICJ pada Januari 2024. Penting untuk dicatat bahwa bangsa Palestina tetap membentuk satu kelompok yang teridentifikasi secara kolektif, yang oleh hukum internasional dianggap sebagai kelompok yang dapat menjadi sasaran kejahatan genosida. Meskipun terdapat perbedaan secara individual di antara warga Palestina, oleh karena itu berdasarkan interpretasi hukum internasional, Palestina secara keseluruhan baik di Gaza, tepi barat maupun di luar wilayah tersebut dapat dianggap sebagai kelompok yang dilindungi dari ancaman genosida. Untuk memenuhi kriteria genosida, tidak hanya diperlukan tindakan-tindakan yang merusak kelompok tertentu, tetapi juga adanya kehendak spesifik untuk menghancurkan kelompok tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam hal ini, untuk menentukan apakah kehendak untuk menghancurkan suatu kelompok itu ada, hukum internasional kemudian mengadopsi standar substansialitas, yang berarti bahwa pelaku genosida
harus memiliki kehendak untuk menghancurkan setidaknya sebagian besar dari kelompok tersebut dengan ukuran yang cukup signifikan untuk mempengaruhi kelompok secara keseluruhan. Dalam konteks ofensif Israel terhadap Gaza, Amnesty International menganggap bahwa warga Palestina di Gaza merupakan sebagian besar dari keseluruhan kelompok Palestina yang ada, sebagaimana ditemukan oleh ICJ pada Januari 2024. Pada 2023, sekitar 40% dari total 5,5 juta orang Palestina yang tinggal di OPT berada di Gaza. Oleh karena itu, penghancuran terhadap kelompok ini oleh Israel dapat dilihat sebagai upaya menghancurkan sebagian besar kelompok Palestina yang memenuhi standar substansialitas dalam definisi genosida. Tidak perlu keberhasilan dalam penghancuran kelompok. Penting untuk dicatat bahwa menurut hukum internasional tidak perlu bagi pelaku untuk berhasil dalam menghancurkan kelompok yang menjadi sasaran genosida baik secara keseluruhan maupun sebagian untuk bisa dianggap telah melakukan kejahatan genosida. Istilah secara keseluruhan atau sebagian merujuk pada kehendak pelaku, bukan pada penghancuran fisik yang sesungguhnya. Artinya terpenting adalah kehendak atau niat untuk menghancurkan kelompok tersebut, bukan hasil akhirnya. Selain itu, hukum internasional juga mengakui bahwa genosida dapat terjadi bahkan jika kehendak pelaku tidak hanya terbatas pada penghancuran kelompok yang dilindungi, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mencapai hasil militer tertentu. Dalam hal ini, tindakan yang diambil oleh negara dapat berfungsi sebagai tujuan ganda, yaitu untuk mencapai hasil militer dan sekaligus untuk menghancurkan kelompok tersebut sebagai bagian dari pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian, meskipun Israel mungkin tidak berhasil sepenuhnya menghancurkan kelompok Palestina, kehendak atau niat mereka untuk melakukan penghancuran tersebut dapat cukup menjadikan tuduhan genosida. Tanggung jawab negara dan genosida. Amnesty International dalam laporannya tidak hanya menganalisis kemungkinan tanggung jawab individu untuk kejahatan genosida, tetapi juga menilai tanggung jawab negara Israel sebagai pelaku utama dalam hal ini. Tanggung jawab negara mengacu pada kehendak suatu negara untuk melakukan penghancuran terhadap kelompok Palestina, baik sebagai bagian dari tujuan militer maupun sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Israel sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi genosida pada tahun 1950 memiliki kewajiban internasional untuk melindungi kelompok-kelompok yang dilindungi hukum internasional dari ancaman genosida. Dalam konteks ini, serangan yang dilancarkan oleh Israel terhadap Gaza yang mengakibatkan kematian ribuan warga sipil Palestina, penghancuran infrastruktur yang meluas, dan pemindahan paksa ratusan ribu orang Palestina, semua ini menunjukkan bahwa Israel kemungkinan besar telah melanggar kewajiban internasionalnya untuk melindungi kelompok Palestina dari kejahatan genosida. Genosida merupakan kejahatan yang sangat serius dalam hukum internasional dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kelompok-kelompok yang dilindungi dalam konteks serangan Israel terhadap Gaza. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel memenuhi beberapa kriteria yang ada dalam konvensi genosida seperti pembunuhan massal, penghancuran infrastruktur yang vital, dan pemindahan paksa warga Palestina. Kendati Israel mungkin tidak berhasil sepenuhnya menghancurkan kelompok Palestina, kehendaknya untuk menghancurkan kelompok tersebut dapat dianggap cukup untuk menetapkan klaim genosida. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan artikel dari dampak genosida Palestina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.